Hai. Hai. Hai, ganti. Halo. Halo. Ketemu lagi kita sama teman-teman dari Rangkul. Iya. Mbak Kita sering Reni. merangkul-rangkul. Halo, dan Mbak Seti. Ingin berangkulan. Berangkulan. Kali ini kita ngebahas apa nih? Kali ini kita ngebahas yang Betul. Benar. Apa tuh? Child free. Child free. Artinya menikah tapi nggak pengen punya anak. Oke, mari kita tanyakan kepada teman-teman dari Rangkul nih yang pendapatnya? berkecimpung di dunia pengasuhan. Pendapat kalian gimana? Kayaknya berat hidupnya nih kalau udah child free ya gitu ya. Itu pilihan masing-masing untuk ingin punya anak atau enggak ya, dikembalikan ke pribadi Kepada masing-masing. yang memutuskan. Betul sekali. Tapi kalau kalian sebagai di luar sebagai relawan ya, kayak sebagai perempuan Pribadi. aja gitu pribadi, kalau dikasih pilihan sekarang nih, anggap aja belum nikah ya, gimana kira-kira pilihannya? Dia. Kalau saya pribadi sih vision for. Jadi parenting is fun kalau menurut saya. Tapi child free itu kan alasannya adalah anak-anaknya tuh bikin pusing gitu. Jadi Iya, beban. itu istilah kemarin kalau kita ngobrol tuh mengasuh itu pengasuhan itu malah membebani gitu kan. Membebani Membebani. kalau alasannya itu ya. Karena alasannya bisa banyak ya. Salah satu itu benar salah satunya itu. Maksudnya yang ramai sedang dibicarakan orang-orang itu kan perkara gara-gara anak jadi tidak punya waktu untuk dirinya, tidak punya waktu untuk merawat dirinya sehingga yang punya anak jadi kelihatan lebih cepat tua dalam tanda kutip begitu. Terus kayak tidak memiliki akses yang lebih luas seperti waktu Muda. masih belum punya anak kan begitu. Intinya anak itu adalah membebani gitu. Tapi kalau buat saya enggak, kalau membebani kayaknya nggak mungkin 3 anak saya. Iya betul. Gitu. Banyak ya? Produktif gitu. Jadi ya memang ada fase di mana kita kayaknya capek. Tapi bahagianya tuh lebih banyak gitu loh. Kalau saya bahagianya lebih banyak. Kayak anak sekolah aja tuh kayak ngerasa kehilangan. Padahal hanya berapa jam. Iya, 12. Kayak ada yang hilang nih gitu. Ngangenin ya. Betul. Ya itu kan saya pribadi. Bu Reni gimana? Gak apa-apa ya. Bisa nggak ditambah jamnya gitu ya? Tapi maksud tambah gini, lagi, kita tuh tambah dulu, lagi. kita dulu kayak salah satu alasan untuk menikah adalah untuk punya keturunan kan. Zaman kita. Iya. Iya dong, nggak ada kayak kita menikah yuk gitu, terus ya udah begitu aja gitu, kayak enggak pas kayak kita ngomongin kira-kira kita mau punya anak berapa, ya kan? Bukan zamannya Mbak Ufi dan Mbak Rika aja ya. Sekarang pun ada di daerah-daerah pun masih seperti itu gitu. Daerah-daerah, Iya. Di kota Jakarta kan nggak ada lagi. Di kota-kota besar besar. Tapi kalau di daerah itu kan ya keluarga, ya lingkungan keluarga, temannya tante, temannya masih seperti itu. Keluarga besar lah ya, Betul. Jadi, mengharap bahwa mana kan ada yang anak-anak sekarang itu misalnya tunggu dulu deh gitu, direncanakannya untuk hamil itu setelah setahun menikah gitu. Itu kan jadi problem juga di keluarganya gitu kan. Kenapa sih ditunda-tunda gitu kan? Kamu menikah itu ya buat punya anak kan, seperti itu kan. Jadi ada pernyataan yang kayak begitu gitu, bahwa menikah itu ya alasan kamu untuk punya anak. Iya, iya sih. Kalau dengar-dengar, gue senang bilangnya dengar-dengar. Gue senang dengar. Padahal pendapat dia. Enggak, Diperhalus, emang teman-teman gue juga ada. Seolah-olah. Teman-teman kayak gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang malah mereka sebenarnya kalau kita bilang happy apa nggak happy, happy menikah karena punya anak. Perkawinannya sendiri itu udah tanda kutip tidak membahagiakan, masalah yang malah berbeda itu udah gitu. berbeda. Jadi Itu masalah yang anak itulah malah yang membuat dia jadi bahagia. Jadi akhirnya adalah pilihannya kenapa? Jadi seolah-olah gini loh, gue apa-apa deh, gue mengorbankan diriku untuk menikah. Karena kebahagiaannya adalah dengan menikah gue bisa punya anak. Jadi anak ini jadi anak inilah sebenarnya kebahagiaannya, bukan pernikahannya. Tapi kan nggak mungkin punya anak tak menikah, bukan? Mungkin. Tapi bener. Kalau mungkin Tapi ya itu karena kan susahnya gitu. Kalau kita nggak mungkin bilang bahwa nggak bisa Tabu ya, di Indonesia budaya. gitu. Nggak mungkin kita punya anak tanpa menikah. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya adalah kebahagiaan adalah karena punya anak. betul, karena Iya, kalau saya pribadi ini pendapat saya, seorang
ibu atau bapak itu belum mengenal sepenuhnya arti kata mencintai tanpa syarat itu Ya unconditional lah. sebelum punya anak. Iya. Kalau punya anak tuh hari pertama aja kita memegang, aku ya ini me, kayak I would do anything gitu for you gitu. Ada lagunya tuh kayak. Kayak Zaman ya, Nyanyi maksudnya boleh nggak? Bukan tempatnya. nggak, artinya bahwa yang benar-benar namanya unconditional love Iya. itu tuh Iya. sama anak itu yang benar-benar kesal sih tetap ada ya, kayak apalagi kalau anak semakin besar diskusinya semakin susah, anak remaja, anak saya udah remaja, tapi Iya. dasar ikatan cintanya itu sangat kuat gitu. Amanda Manopoeira. Gue berusaha untuk mulut Jadi ya. ketahuan dia nyangkut, nonton nyangkut. saya. Instagramnya penuh sama anak-anak kan akhirnya ya. Amanda. Iya, Udah kan mati, tuh udah dari hidup belakang. Jadi Iya. makanya kalau kayak insentifnya ada di anak, ya emang bener unconditional itu ada Iya. di situ. Bahkan gitu. ada yang tidak menikah misalnya ya dia ambil adopsi anak atau apa something begitu, itu bentuk kebahagiaannya kan gitu Iya. ya kan. Iya, bondingnya Makanya sama kalau aja. udah tua melihara pet. Iya, Hmm. kakak aku tuh anaknya udah kuliah, udah gede, jadinya punya kucing-kucing. Kucing Iya, gitu. karena dia Apa perlu. tuh namanya tuh, Rik? perlu Maternal- menyalurkan insting gitu ya. maternalnya tuh tetap. Iya benar. Iya, jadi pet itu kan atau binatang peliharaan yang bisa dipeluk, Iya. bisa dipegang. Dan berespon cerita. kalau kita ngomong. Dan Iya. sebenarnya Iya. fungsinya adalah untuk compassionate. Jadi kita bisa, jadi kan dia misalnya kita tuh abis disirikin gitu misalnya, di kesel sama teman kantor atau gimana, disirikin. Kenapa ngeliatnya ke kamu ya? Aduh, ada Max nggak boleh Siti ketawa. Kalau abis disirikin gitu, atau lagi sebel sama lingkungan luar gitu, begitu datang ke rumah kan hanya dia yang tidak akan menyiriki kita gitu. Oh, dia nggak mau. Menyiriki. Terus tapi dia mau deketin kita kayak kucing Iya. atau apa yang bisa Iya, mau iya. kita peluk. Itu sebenarnya adalah cara untuk menyalurkan rasa sayang dan mendapatkan rasa sayang dari dia, karena dia seneng kan dimanja-manja Iya. gitu, anjing kucing kan Iya. seneng digituin. Dimanja-manja. Gue gak tau ya, gue belum pernah punya monyet ya, tapi Iya. itu kayak gitu guna. Jadi kalau anak mau diajarin tentang menyayangi gitu ya, itu kita harus kasih pelajaran yang seperti itu. Kalau ikan belum bisa kan, nanti kalau Belum bisa dipeluk mati dipeluk. gitu kan. Diangkat mati juga. Burung juga kan Kecuali banyak. kita avatar. Oh iya, dulu Katanya dulu kan. sepupuku waktu kecil yang ada mati burungnya Iya. semua. Kecil Karena dia lucu. masih, karena gini, Motoriknya juga belum. butuh meluapkan perasaannya dia, Oh, tapi iya. dia belum menyadari Iya. besarnya kekuatan dia dibandingkan dengan binatang peliharaan. Makanya kalau ada juga sih anak yang kekencangan meluk anak kucing tuh, anak kucingnya mati ya, tapi itu very very seldom gitu loh. Lebih banyak fungsinya adalah untuk compassionate tadi. Jadi kalau belum dengar dari Mbak Reni nih, Iya. Jadi aku berusaha menempatkan diri pada sudut pandang yang nggak punya anak atau belum gitu ya. Jadi aku dulu jadi inget-inget dulu sebelum aku punya anak, aku nggak kebayang sih punya anak itu gimana. Itu sesungguhnya aku tuh takut menikah, bukan takut hidup bareng sama suami gitu ya, tapi takut punya anak. Takut punya anak. Takut punya anak karena aku kayak aku bertanggung jawab atas suatu pribadi gitu ya, ngurus diri sendiri aja belum bener gitu. Punya ikan mati, punya kelinci mati gitu. Lah, ini punya anak gitu ya. Itu luar biasa gitu tanggung jawabnya. I take it very seriously gitu ya. Iya. Gitu. Terus nah tapi sama aku masih mungkin karena masih deket angkatannya nggak begitu jauh ya. Bukan deket, nggak begitu jauh. ini kok diulang-ulang. Aku udah mulai gini. Langsung geser aja. Ini mulai ada kasta-kasta apa? Kalau diinget-inget tuh ya dulu aku tuh nggak ada pikiran menikah habis itu punya anak gitu. Itu tuh kayak satu Normal, paket gitu ya. normal progresi. Ya kan? Begitu Sepaket menikah ya punya anak gitu ya. Hmm. Ya sekolah, kerja, kuliah, menikah, punya anak gitu. Hmm. Gitu. Kayaknya itu udah ditatanya begitu. Dan Iya, gitu dan ya. orang juga mengharapkan itu. Itu pertanyaan Itu wajib ekspektasi dari Ekspektasi masyarakat dan normal. keluarga Dan itu juga saya gitu. termasuk yang agak terlambat juga bisa hamilnya. Jadi saya merasakan tuh Pertanyaan-pertanyaan itu. Di harapan-harapan border itu kok belum hamil juga, kok belum punya anak juga gitu. aja ya atau Avans tuh ya. Iya, Ya, apa sih kenapa? waktu Masalahnya di- apa? Dan di dalam keluarga besar pasti semuanya kepo kan, kayak Betul. lama amat sih gitu kayak kenapa? Kalau balik lagi yang datang ke ruangan saya nanti ya, ternyata child free itu bukan hal yang baru. Itu sebenarnya Sekarang aja sih di medsos sih gara-gara ada para ada itu. selebgram yang ngomong. tapi sebenarnya itu erat kaitannya dengan tadi perasaan responsibility. Jadi bisa jadi pengalamannya dia Kurang mengatakan bahwa berkeluarga itu tidak
semenyenangkan yang dipikirkan dalam tanda kutip punya anak ya. Iya. Bahkan untuk berkomitmen saja gitu, ada orang yang masih kesulitan karena masa lalunya dia di mana dia hidup di keluarga yang tidak harmonis gitu kan. Terus ada pertengkaran saya antara si bapak sama abangnya gitu atau gimana ya, sehingga dia sebagai perempuan tuh merasa kok beban ya gitu, kayaknya nggak enak pengalaman punya masa anak lalunya dan nggak menyenangkan nggak gitu. menyenangkan ya. Itu bisa jadi luka satu ya, hal yang jadi luka yang dia takut gitu ya. Nah, ada orang-orang yang kemudian ke ruangan saya untuk mengobati rasa takut itu atau trauma itu, baru mereka bisa move on. Pada hasilnya sih mereka menikah gitu ya, tapi punya anak atau tidak itu kembali lagi ada yang bisa, ada yang gitu, karena memang itu relate banget dengan kesanggupan menanggung resiko itu gitu. Jadi kan ya tentu saja kayak dia pakai pengaman pasti ya, kalau dia belum siap punya anak, dia tetap menikah tapi nggak punya anak gitu, sampai dia merasa siap, this is it gitu ya. Iya punya anak, tapi ada juga yang dari awal mau udah komit, kalau kamu mau nikah sama saya mau, tapi kita nggak punya anak ya. Ada yang kayak gitu. Tentu saja itu butuh penjelasan, dan biasanya mereka suka minta ke psikolog juga sih, ngejelasin ke suaminya mengapa sih istri ini nggak bisa, kalau dia kebetulan pasien saya yang sudah lama gitu ya, kenapa kok ada orang yang nggak bersedia menjadi seorang ibu gitu. Tapi ada juga yang dalam pengobatannya, artinya mereka terapi suami istri gitu ya, akhirnya mau ngambil ibu, dan dia bilang ternyata nggak semengerikan yang saya pikirkan gitu. Kayak tadi kan kalau tadi kan bayangin anxiety-nya seperti apa kalau ya, punya anak Katanya gimana malu. gitu. ya gitu, aku bisa jadi ibu yang baik apa enggak gitu. Jadi ya kalau artis-artis ada yang ngomong seperti itu, kita bisa mengerti sih, karena kan menjadi seorang ibu itu yang pertama kita harus punya responsibility yang besar, ya nggak sih? Bayangin aja suami kita lagi tidur gitu, kalau kita nangis pasti kita yang tergerak untuk apalah menyusui atau bikin susu atau apalah gitu, itu pasti kita ya lebih banyak. Tapi ada juga sih yang emansipasinya sudah bisa jabaran dari pertama, karena mereka benar-benar itu tadi mengikuti terapi bersama-sama gitu ya, sehingga nggak ada trauma. Kadang juga suaminya kok yang mau punya anak, jadi belum tentu yang perempuan. Ya dari mana dia berasal itu kan tentu saja bisa dari perempuan, bisa dari laki yang nggak mau gitu. Atau juga ada yang pernah melihat orang melahirkan meninggal, jadi ada ketakutan. Jadi banyak ya, jadi menurut saya sih kita terlalu dini untuk ngejudge bahwa itu tuh hanya karena mereka ingin free gitu. Kalau saya sih bukan masalah judgement ya, bukan salah, tapi bahwa konsep happiness-nya generasi sekarang itu adalah bahwa punya anak atau nggak punya anak tuh juga bisa menyumbang terhadap happiness-nya dia. Itu tuh yang. Jadi kalau dia merasa bahwa gue kayaknya belum tentu lebih happy deh kalau punya anak, jadi mendingan nggak punya anak. Jadi maksud saya self awareness-nya mungkin saat ini generasi yang sekarang jauh lebih tinggi gitu loh, Rick. Udah tahu apa yang mau, apa yang nggak mau. Kalau dulu kan kita lebih konvensional betul, ya. Emang udah ada aturan normanya. Otomatis ya. Jadi kita nggak diberi kesempatan untuk false dan betul. Mempertimbangkan ya. Aku sebenarnya pengen nggak sih gitu. Karena itu comes otomatis gitu. Nah, tapi kalau aku balik ke masa itu dan dikasih kesempatan untuk pause dan berpikir, kayaknya aku akan tetap memilih untuk punya anak gitu. Tapi mungkin lebih dengan awareness gitu ya, lebih dengan sadar memilih gitu ya, instead of kan kita melihat kayak udah di format begitu ya, udah gitu sekolah, menikah, kerja, punya anak kan gitu, kayak udah seperti itu gitu ya. Kodratnya gitu ya. Dan Yofi bilang dan tetap rewardnya kan indah sekali kan, buat saya. Kalau bicara soal yang kamu bilang tadi bahwa itu bukan masalah judgment, tapi masalah bagaimana konsep happiness mendefinisikan. Nah, karena juga sekarang banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sudah berbeda dari dulu juga, yang mengharuskan dia mungkin single. Misalnya ya. Nggak boleh menikah dulu sampai berapa tahun, kan ada perjanjian. Terus atau kerja di lapangan tambang atau di mana gitu. Dulu kan itu nggak jarang terlalu ya, populer ya. Gitu. Tapi kan dengan bergulirnya waktu kan bisa juga seperti itu. Tapi mungkin bisa juga pengalaman sebagai anak. Ada aspirasi aktualisasi diri yang ingin dicapai dulu, dan merasa bahwa kalau punya anak terlalu cepat akan menghambat itu. Banyak faktor. Kayak misalnya dia pengen jadi astronot gitu, misalnya kan ada tuh kayak nggak boleh ini.
Toh itu Sama kan sih. keputusannya pada saat itu ya, pada saat tahap perkembangannya itu ya. Betul. Nanti kalau dia lewat ya mungkin dia berubah Jadi pikiran mau. juga gitu ya. Iya. Ya karena ada beberapa yang aku dengar, tetap dengar. Nggak, maksudnya ada juga karena mereka merasa bahwa ketika dia masih remaja, dia melihat dia sebagai anak merasa dia tidak happy. Ya, dia tadi trauma di masa lalu. Ya kan? Jadi ketika dia makin besar dia ngerasa kalau gue punya anak nanti akan rasanya kayak gue nih. Bahwa gue tuh jadi anaknya nggak happy karena orang tua gue liatnya kayak begitu gitu kan. Jadi bayangan dia adalah ya udah Itu tidak membuat dia happy. menikah dan punya anak tuh dia happy. Orang gue aja sebagai anak gue ngeliat orang tua gue gitu, gue aja nggak happy. Jangan sampai gue menimbulkan nggak happy lagi kalau gue punya anak kan gitu kayak ada. Tapi itu kan juga semua berkembang ya, namanya juga anak-anak ya. Iya. Maksudnya pilihan yang sekarang belum tentu Ketika dia Jadi, melewati masa perkembangan itu, sebenarnya Dan juga- sampailah dia di titik gue harus punya anak. Dan Betul. juga harus didukung Betul. oleh pasangannya juga kan. Betul. Iya. Kalau Dan tergantung support systemnya. Iya, Support benar. system, Jadi iya. teman-teman tuh sangat berpengaruh anak-anak sekarang. Teman-teman, iya. Teman-teman tuh berpengaruh. Jadi semacam laten kan. Iya, iya. Jadi kayak tren gitu yang seperti itu. Jadi ya belum mungkin nanti biasanya bertambah usia bertambah juga wawasannya kan. Exposure-nya Iya bertambah ya. betul. ya karena juga sebenarnya kalau bilangin child free itu sebenarnya kalau kita ya misalnya gini, aku nggak punya anak, terus terang aku nggak punya anak, aku nggak merasa hamil, nggak merasa harus punya tanggung jawab sebagai ibu, tapi apa yang aku lakukan dengan ponakan-ponakanku adalah sama sebenarnya. Jadi tersalurkan ke situ. iya. tersalurkan gitu. Nggak usah ponakan sendiri, ponakan orang, anak-anak kecil yang emang deket sama aku gitu. Itu aku udah merasa bahwa Biar kasih sayangnya bisa tersalurkan, bisa tersalurkan gitu ya. gitu. Maksudnya memang anak, apalagi anak bayi gitu ya. Aku kan sangat senang banget dengan bayi-bayi gitu ya. Cuma emang Who doesn't? cuma memang balik lagi dulu ketika aku bilang bahwa gue mau punya anak tapi tidak menikah, itu kan keributannya bisa sangat besar sekali gitu dari A sampai Z, wes gitu ya. Padahal bisa aja aku bilang gini bahwa daripada gue pegang kucing misalkan, masih banyak anak-anak di panti yang Bisa kita rawat. membutuhkan, bisa kita rawat. Kenapa enggak gitu, sama aja kan ngasih makan kucing kan juga nggak murah ya, sama aja kayak ngasih makan. Iya, Ya murah, belum perawatannya. Sama, maksudnya aku bilang kalau aku memang kepengen Vaksinasi. vaksin, iya. Vaksin terus makannya Vaksin. Makanya gue bilang tapi pada Sterilisasi. tapi pada saat dulu waktu zaman dulu itu orang tua ngerasa bahwa itu adalah sebuah pilihan yang aneh karena nanti apa kata orang, lu single, lu punya anak, nanti orang bilang hamil di luar nikah lah bla bla bla, tanggung jawab mereka sebagai orang tua kan lu masih bisa menikah dan lu masih bisa, kecuali emang masa lalu ada di kandungan lu nggak bisa melahirkan misalnya gitu, boleh lah. Tapi ini enggak gitu, jadi akhirnya gue bilang oh ya udah, zaman dulu mungkin nggak segampang sekarang. Kalau Iya, sekarang dulu sebenarnya Betul. ya kan Saya setuju, dulu tuh social pressure, family pressure tuh tinggi. Sekarang berkurang ya. Di kota besar. Kota besar. Menurut teman-teman yang sering sekarang ketemu, kan lebih permisif sering ya, dengan segala bertemu banyak pilihan soalnya. orang tua itu gimana mereka? Kalau di daerah kayaknya masih sama ya. Ini benar sih ya. Maksudnya kalau di benar nggak? Kalau di kota, kalau di kita kayak mungkin kita lingkungannya homogen gitu. Kita tinggal di kota besar dengan lingkungan yang kurang lebih Kurang sama. besar, ya. kurang lebih Value-nya sama. kurang Tapi lebih kalau sama. begitu kita keluar dari bubble ini tuh masih kuat sih. Untuk pressure untuk desakan, punya anak bukan itu. harapan untuk memiliki keturunan Betul. gitu ya. Tapi malah akhirnya sekarang banyak yang di mana daerah mana tuh yang jadi pernikahan dini semua itu. Itu kan karena Pas pandemi. No, Pandemi. kemarin ini baru. Ya kan pernikahan dini, kemudian karena ya itu tadi malah jadi Mungkin kebablasan. bisa anak lah bahasanya Iya. itu pernikahan anak. pernikahan. Oh, oke. Usianya masih usia belum menikah. Di kan. bawah 18 Iya, gitu. bawah ya. 18. Iya, kalau di pemerintah itu kan usia idealnya untuk wanita itu kan 19 tahun ya kalau nggak salah. Porque sebenarnya pemerintah juga melakukan upaya kan, karena memang setiap tahun terlebih saat pandemi kemarin itu kan lonjakan angka perceraian itu sangat signifikan. Perceraian. Yes, betul, tinggi banget. Tapi Tangsel kan. Di Tangsel? Yes. Iya, Tangsel salah satu nih. Iya, yang dia. Nah, jadi pemerintah juga nggak boleh tutup mata kan, artinya juga harus membantu nih cari solusi bagaimana. Kayak jadi ada kok di Kementerian Agama itu di Bina KUA dari keluarga Sakinah itu kalau nggak salah ada program Brush sama Brun gitu ya. Jadi bina remaja usia usia sekolah. Terus ada bina remaja usia nikah. Usia nikah tuh bukan berarti dia sudah punya pasangan, tapi usianya sudah cukup untuk menikah. Iya, Itu ada kelasnya, jadi diedukasi gitu, bahwa bagaimana caranya biar
siap secara mental, Iya. berkeluarga itu seperti apa. Jadi Punya untuk anak tuh nanti menekan, juga betul. kayak apa. Ya, dan sekarang udah ada kuncian gitu dari pemerintah bahwa yang mau menikah harus ikut ini pendampingan. Kursus gitu ya. Iya, Ada iya. pendampingannya, jadi dan harus tersertifikat gitu. Benar. Jadi kalau nggak ada sertifikat itu mereka tidak bisa gitu mendaftar. Iya. Jadi ada yang orang yang memang malah nggak pengen punya anak, ada yang kawin muda jadi punya anak tapi tidak siap. tidak Akhirnya tanggung gitu. jawab. Jadi Ya. sebenarnya lebih baik Oh, memang benar. ya bukan tidak lebih baik satu Betul. tidak punya anak pun. Mm-mm. Tapi paling nggak ketika sudah siap apapun itu resikonya mau tidak punya anak sebagai pilihan untuk punya anak itu paling nggak harus Sudah siap. sudah siap gitu kan sebenarnya. Berarti kalau bisa disimpulkan child free itu situasional ya. Betul. Pada Iya. saat dia nanti sudah Situational. sampai ke titiknya, dia akan siap. Iya. Atau yang kedua adalah child free itu bukan hanya sekedar istilahnya kalau free kita kan bebas dari Oh. anak-anak bisa Iya. bersenang-senang, tapi kaitannya erat dengan tadi kan keputusan-keputusan pribadi, Iya, kesiapan, kemampuan keputusan support pengasuhan, system. support Yes, system. kemudian yang paling penting lagi mungkin kondisi keluarganya dia, family backgroundnya juga Iya. ikut menentukan kesiapan dia untuk Dan berkeluarga dan trauma masa lalu. dan Iya, memiliki iya. keturunan seperti itu. Oke. Orang tua yang kalau anniversary terkontrol kan omongannya gitu Iya. kan, misalnya jadi anak bebanin aja gitu. Iya. Iya. Bisa jadi ya, jadi luka-luka. Nanti dimasukin lagi loh. Iya, iya, bercandanya gitu nanti masukin lagi loh. Oke. Iya. Ya kan, dan kalau itu berulang Kocak. kan disimpan di sini. Betul. Ya, iya. Dan orang tua mungkin nggak tahu dampaknya setelah itu apa gitu terhadap kematian. Menarik. Apapun itu, Iya. berarti konklusi kita tadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge. Iya, nggak bisa. Tapi kita juga mesti melihat possibility-nya dia di luar dia sebagai dengan background keluarganya juga ada opportunity yang mungkin sekarang sudah seluas kayak perempuan, bisa jadi astronot, iya. bisa apa gitu. Jadi ya pencapaian itulah mungkin yang akan jadi tujuan ya untuk mereka pada akhirnya. Tapi apapun itu ya seperti biasa, mari kita memilih untuk bahagia. To be happy. To be happy. happy. Iya. Terima kasih.